selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafika Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, permasalahan stunting saat ini masih menjadi perhatian pemerintah. Semua pihak melakukan berbagai upaya untuk percepatan penanganan stunting di daerahnya masing-masing, termasuk di Sulawesi Selatan. Kasus pertumbuhan anak yang tidak normal ini perlu kebijakan tepat dan keterlibatan semua pihak untuk menekan angka stunting. Lantas apa saja yang menjadi faktor penyebab stunting dan kebijakan apa kemudian yang diambil untuk menangani masalah stunting? Hal ini akan kita bahas dalam Sapa Sulsel pagi ini bersama dengan 3 narasumber kami. Yang pertama, kami sapa terlebih dahulu ada Pak Sadikin, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Halo Pak. Halo, Alhamdulillah, selamat pagi. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, baik dan sehat. Baik, luar biasa. Terima kasih sebelumnya Pak sudah di sela-sela kesibukannya menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Selanjutnya kami juga hadir di studio Kompas TV, Dr. Irma Ardiana, Direktur Bina Keluarga, Balita, dan Anak BKKBN Republik Indonesia. Selamat pagi, Bu Dokter. Selamat pagi, Mbak Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Sapa Sulsel. Iya, luar biasa ya semangatnya Dokter Irma hari ini harus untuk semangat berbagi ya bersama kami dan juga pemirsa di rumah. Selanjutnya juga hadir saudara Dr. Siti Maisuri Khalid dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Selamat pagi, Bu Dokter. Selamat pagi. Selamat pagi para pemirsa. Luar biasa ya Bu Dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Hari ini kita akan membahas nih soal bagaimana kemudian strategi percepatan penanganan stunting yang telah sama-sama begitu dilakukan oleh pemerintah, kementerian, dan juga lembaga terkait selama beberapa waktu terakhir ini untuk kemudian bisa mewujudkan ya bagaimana mewujudkan generasi emas Indonesia. Saya ke Pak Sodikin terlebih dahulu. Pak, bisa dijelaskan sejauh ini bagaimana penanganan stunting yang telah dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan? Baik, terima kasih. Kami salah satu lembaga di perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, tentunya dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, di mana itu terkait dengan percepatan stunting, BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana atau Koordinator Percepatan Stunting. Tentunya kami di perwakilan juga sudah menindaklanjuti turunan dari BKN Pusat. Di antaranya kami sudah membentuk TPPS, kemudian ada TPK, tim pendamping keluarga, ada KS, audit kasus stunting, dan alhamdulillah kami dari Sulawesi Selatan terus berupaya bagaimana supaya stunting di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan bisa turun. Karena secara nasional hasil SSGI stunting nasional masih 21,6%, sedangkan di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi, 27,2%. Inilah menjadi PR kami bagaimana supaya stunting di wilayah Sulawesi Selatan ini bisa turun sesuai dengan harapan dari Perpres. Di antaranya yang sudah kami lakukan adalah gencar bagaimana supaya stunting ini tidak muncul lagi. Kita sifatnya itu pencegahan. Kita pencegahan mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari hamil, mulai dari calon pengantin ya, calon pengantin kemudian hamil sampai melahirkan sampai anak usia 2 tahun. Inilah yang kita harus konsentrasi mengetahui di mana mereka-mereka ini. Inilah upaya yang sudah kami lakukan untuk percepatan stunting di Sulawesi Selatan. Baik, jadi intervensi yang dilakukan bukan hanya mengobati ya, tapi juga mencegah begitu. Baik, selanjutnya saya ke Dr. Irma dari Direktur Bina Keluarga, Balita, dan Anak BKKBN Republik Indonesia. Dr. Irma, bisa dijelaskan sebelumnya dari Bina Keluarga dan Balita dan Anak begitu ya dari BKKBN Republik Indonesia, ini perannya seperti apa dalam strategi penekanan angka penurunan stunting? Ya, terima kasih banyak Mbak Aziza. Jadi untuk percepatan penurunan stunting kita sudah punya peraturan presiden. Dan di dalam peraturan presiden itu sudah jelas bahasanya adalah kalau bahasa percepatan tentu itu harus diawali dengan pendekatan data. Gitu ya, supaya sumber daya yang kita miliki ini kemudian tepat sasaran. Oleh karenanya dari BKKBN Pusat dan juga dari Direktorat Bina Keluarga, Balita, dan Anak, kita memiliki yang namanya data keluarga berisiko stunting. Nah, jadi keluarga yang berisiko ini dipetakan dan dimiliki oleh tadi tim percepatan penurunan stunting. Tim percepatan penurunan stunting ini baik dari pusat, kemudian provinsi, kemudian kabupaten kota, bahkan sampai dengan desa.
Kalau kita sudah memiliki data dan datanya adalah yang berisiko, maka kita perlu juga fokus yang berisiko ini ya. Nah, kemudian ketika kita sudah memiliki data, apa yang harus kita lakukan? Maka lakukan pendampingannya. Nah, pendampingan ini bagi keluarga berisiko stunting ada 3 unsur yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga dan oleh masyarakat, termasuk unsur dari perguruan tinggi, gitu ya, termasuk mahasiswa. Baik. Yang pertama adalah mereka harus bisa memberikan penyuluhan, gitu ya, karena urusan stunting ini urusan edukasi kepada masyarakat. Lalu yang kedua, mereka tim pendamping keluarga dan juga kader-kader, termasuk nanti ada unsur-unsur dari mahasiswa, bisa membantu untuk fasilitasi layanan rujukan kesehatan. Lalu yang ketiga, fasilitasi layanan bantuan sosial. Nah, ini sangat penting. Jadi pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan dari sisi edukasi masyarakat, kemudian bagaimana memastikan sistem layanan rujukan kesehatan, dan memastikan keluarga-keluarga yang perlu dibantu secara ekonomi mendapatkan bantuan sosial. Baik, itu kemudian peran yang kemudian dilakukan oleh Bina Keluarga Anak dan Balita ya BKKBN Republik Indonesia. Saya kemudian ke Dokter Maisuri. Dokter, bisa dijelaskan dokter dari permasalahan stunting yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya untuk kesehatan sendiri, itu seperti apa sih dokter, dampaknya dan juga penyebabnya seperti apa? Baik, ini panjang juga nih. Kita mulai dari dampak dulu ya. Stunting ini menjadi fokus dari pemerintah, menjadi hal yang sangat penting karena dia menentukan masa depan bangsa ini. Generasi ke depan ini akan ditentukan oleh kualitas yang lahir pada saat ini. Nah, kalau misalnya generasi ke depan ini tidak dipersiapkan dengan baik, maka kita seluruh bangsa ini akan dirugikan karena mungkin kita tidak bisa mencapai apa yang disebut sebagai kita lepas dari lower middle income trap itu. Apa dampaknya? Kalau anak stunting itu dampaknya bukan hanya pada kualitas kesehatannya, dia akan mudah sakit ya. Jadi mungkin kalau dia bekerja sedikit-sedikit alpa gitu kan, sedikit-sedikit sakit, jadi tidak optimal sebagai tenaga kerja sehingga dia mungkin kalah bersaing. Yang kedua, kualitas kecerdasannya, IQ-nya rendah. Kalau kita melihat sekarang saja, ini kita berada posisi IQ negara Indonesia itu termasuk di bawah di antara negara-negara ASEAN. Ya, kita mungkin sejajar dengan Timor Leste, ya, Kamboja. Tidak, kita masih di atas kita seperti Malaysia, Singapura itu masih di atas. Ya, itu mungkin karena angka stunting. Jadi kualitas kecerdasan dan itu sangat menentukan tentu bagaimana negara ini ke depan kalau generasi penerusnya tidak cerdas. Nah, itu yang kita itu dampak ya. Dampak yang lain long life-nya. Jadi kalau dari awal stunting itu kualitas kesehatannya juga jelek, gampang terjadi kanker ya, gampang terjadi malnutrisi, akhirnya mungkin penyakit-penyakit kronik ya, diabetes, ya, penyakit bahkan kejiwaan seperti skizofrenia. Karena itu kan otak yang mengalami tidak optimal pertumbuhannya. Itu dampaknya. Jadi sangat besar pengaruhnya pada kualitas bangsa kita. Apa penyebabnya? Penyebabnya ternyata terjadi sejak kronik, sejak masa dalam kandungan, bahkan sebelum itu, sejak si remaja putri ini. Jadi kalau kita lihat data kita di Indonesia, angka anemia ibu hamil itu masih tinggi, 48%. Ya, jadi hampir 50% ibu. Nah, ibu yang kekurangan zat besi ini juga bukan hanya nanti misalnya bermasalah pada saat melahirkan, kualitas otak yang dibentuk oleh pada masa dalam kandungan itu juga jelek ya. Jadi
itu semua punya rentetan. Ya, jadi kalau bicara penyebab dengan akibat seperti itu, jadi Baik. sangat penting. Baik, jadi untuk tumbuh kembang dan pola pikir ini sangat berpengaruh ya terhadap Iya. tumbuh kembang anak-anak dan tentunya perlu dilakukan edukasi, literasi untuk masyarakat dan saudara BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Universitas Hasanuddin juga melakukan kolaborasi untuk 1000 hari pertama kehidupan. Kita akan membahas kerjasama seperti apa yang dilakukan dari BKKBN dan juga Universitas Hasanuddin. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kita akan berbincang masalah percepatan penanganan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan. BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan kolaborasi bersama dengan lembaga pendidikan yaitu Universitas Hasanuddin. Saya ke Pak Sodikin. Pak, bisa dijelaskan Pak, bentuk kerjasama dan juga kolaborasi seperti apa yang akan dilakukan bersama Universitas Hasanuddin? Baik, terima kasih. Alhamdulillah kami ini, saya kan baru menjadi kepala perwakilan bulan Juli kemarin, jadi 4 bulan. Juli masuk, Alhamdulillah bulan Agustus itu kami diundang dengan Unhas, dengan Dinas Kesehatan, diskusi terkait dengan bagaimana penanganan 1000 hari pertama kehidupan. Dan Alhamdulillah disepakati kami bertiga saat itu di salah satu tempat dan kami menindaklanjuti MOU-nya tersebut, yaitu terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan. Ternyata Alhamdulillah dari pihak Unhas, dari Fakultas Kedokteran, ternyata 1000 hari pertama kehidupan itu dimasukkan di dalam mata kuliah, yaitu pembentukan dan pengembangan karakter dokter atau P2KD. Itu tidak tanggung-tanggung, Mbak Asisa. Jadi ada 6 mata SKS yang masuk. Otomatis yang saat itu Alhamdulillah dari Fakultas Kedokteran yang sudah mengikuti mata kuliah tersebut sekitar 325 Ibu ya waktu itu. Ini kan terus bertambah. Minimal dari mahasiswa sendiri akan terpapar terkait dengan bagaimana pencegahan stunting melalui 1000 hari pertama kehidupan. Dan Alhamdulillah ini juga kami sudah tuangkan, kami sudah MOU kerjasama antara kami dengan dekan yang menangani dengan mata kuliah tersebut sudah berlanjut. Dan ini kami sudah ada kegiatan-kegiatan yang langsung diantaranya di dalam MOU adalah menyebutkan BKKBN sebagai perwakilan BKKBN yang mempunyai data terkait dengan keluarga-keluarga yang risiko stunting.
kami akhirnya bisa menyiapkan data-data yang kami update setiap tahun. Itu ada namanya PK pendataan keluarga. Dan itu setiap saat ada tim pendamping keluarga, tentunya kita update terus. Siapa yang hamil, siapa yang punya batuta, itu terus kita sampaikan kepada pihak Unhas. Dan alhamdulillah dari mahasiswa pun kalau nanti ada KKN tematik, ini akan ke sasaran ke warga masyarakat di desa itu yang berisiko stunting. Karena di sana akan ketemu dengan TPK, tim pendamping keluarga, yang di Sulawesi Selatan cukup banyak sekali. Ada 20.000 orang yang mendampingi keluarga stunting yang akan ketemu dengan anak-anak mahasiswa di tingkat desa. Dan kami juga memfasilitasi dari teman-teman, dari mahasiswa kedokteran yang mau turun ke lapangan, kami mempunyai tempat di sana. Di setiap kecamatan kami mempunyai kantor balai penyuluh. Nah, inilah bisa dimanfaatkan untuk diskusi. Di sana juga sarana prasarana yang lengkap dan ketemu dengan TPK, ketemu dengan tenaga kami penyuluh KB yang ada di tingkat kecamatan, namanya di kantor balai penyuluh KB. Menarik sekali ya, karena sudah terstruktur begitu ya, secara sistematis bagaimana kemudian kerjasama yang kerjasama dilakukan. itu bisa diimplementasikan di sana. Saya ke Dr. Maisuri, bagaimana kemudian Dok dari pihak Universitas Hasanuddin sendiri menyambut dan juga mempersiapkan bentuk-bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan? Baik, sebetulnya program gerakan kampus ini sebetulnya sudah ada sejak 2014. Jadi waktu itu tanggal 24 November 2014 itu diresmikan dan di launching oleh Ibu Nila Muluk, ya. Berarti sekitar sudah 9 tahun. Tetapi waktu itu masih dalam bentuk pengabdian masyarakat, kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa. Jadi ada semacam gerakan yang yang secara sukarela ya untuk pengabdian. Kami katakan waktu disebut gerakan kampus mengawal generasi waktu itu 1000 hari pertama 1000 hari awal kehidupan gerakan kampus mengawal generasi. Nah, mahasiswa waktu itu kita bagi dalam kakak kelasnya itu kita sebut mentor, kemudian adik kelasnya, kemudian kita latih kakak kelasnya untuk mendampingi adik kelasnya. Jadi mereka bisa saling berinteraksi dalam mendampingi ibu hamil yang satu mahasiswa mendampingi satu ibu hamil waktu itu. Kemudian kita membuat program, aplikasi, website. Mereka bisa mengisi data sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan itu menjadi bagian dari pembelajaran mereka tentang life cycle, tentang kesehatan reproduksi gitu. Kemudian ini disambut baik oleh pimpinan Fakultas Kedokteran. Kami mengajukan untuk masuk ke dalam mata kuliah yang disebut mata kuliah pembentukan dan pengembangan karakter dokter. Mengapa itu menjadi mata kuliah? Bukan mata kuliah 1000 hari gitu. Waktu kami ajukan nggak ada mata kuliah 1000 hari. Oh ya, gimana kalau karena kita melihat bahwa dokter ini kurang pada awal-awal kuliah itu masih kurang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Jadi itu padahal itu adalah bagian dari soft skill yang harus dia miliki. Jadi dia lebih awal early community exposure. Jadi lebih awal terekspos dengan pengalaman di lapangan, pengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Jadi akan fokus pada pengembangan karakter juga ya bagi mahasiswa ketika mengatasi masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Betul. Jadi dari situ kan akan timbul empati, ya, empati, kemudian rasa solidaritas, ya. Itu yang kita harapkan dari seorang dokter, makanya disebut karakter dokter. Karakter gitu. Dokter menarik sekali. Saya kemudian ke Dokter Irma. Dokter Irma, Anda melihat kolaborasi ini seberapa efektifkah dilakukan? Kemudian ke depannya apakah akan melakukan kolaborasi lagi selain lembaga pendidikan? Ya, terima kasih Mbak Aziza. Jadi kalau saya melihatnya ini sangat apresiasi ya, sangat apresiasi atas apa yang sudah dikerjasamakan antara BKKBN Perwakilan dan juga Fakultas Kedokteran Unhas, dan menurut saya sangat efektif ya. Kenapa? Karena memang kita bisa mengimplementasikan tridharma perguruan tingginya ya. Yang pertama adalah di Fakultas Kedokteran atau di universitas ini tentu banyak sivitas akademika.
yang kemudian membuat penelitian. Dan penelitian itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Karena kita punya prinsip bahwa kebijakan itu harus berbasis bukti. Dan buktinya harapannya di konteks Indonesia. Kemudian yang kedua, ini dari sisi pendidikan. Nah, sekarang ini yang sedang digarap adalah dari sisi pendidikannya. Dan sangat senang karena melihatnya langsung turun ke masyarakat. Jadi melihat itu masyarakat dengan konteks stunting ini sebagai laboratorium sosial ya. Banyak sekali pembelajaran yang bisa diambil dan bagaimana kita bisa melihat para dokter, calon-calon dokter ini dalam pendidikannya berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi juga dengan kader. Nah, kami melihatnya kita nanti bisa ada ini ya, Dok ya. Jadi ada ruang saling mengisi, ya mengisi. Kolaborasi. Ya. Jadi nanti tim pendamping keluarganya bisa belajar ya dengan para calon dokter dan calon dokter ini juga bisa belajar dengan tim pendamping keluarga. Nah, kami harapkan dari pusat bisa menjadi sebuah lesson learn dan bisa juga diintroduksi ya kepada fakultas kedokteran lainnya. Dan ini jadi pembelajaran bahwa di kampus-kampus perguruan tinggi sangat bisa dan kita fasilitasi ya untuk bisa mengabdi kepada masyarakat gitu ya. Jadi apresiasi dan menunggu nih nanti modelnya dari Sulsel untuk menjadi bahan pelajaran bagi fakultas kedokteran lainnya. Iya. Baik. Nah, untuk saya ke Dokter Siti, kemudian Dokter Siti, ini kan pertama kalinya di Provinsi Sulawesi Selatan ya ada kerjasama dari BKKBN dan juga Universitas. Harapannya sendiri dalam bentuk kerjasama ini seperti apa? Ya, kami sangat menyambut baik apa yang diawali dengan kerjasama ini dengan antara BKKBN dan fakultas. Kami harapkan ke depan bukan hanya kan memang tujuan utamanya kan sebenarnya peningkatan kualitas keluarga, yaitu percepatan penurunan angka stunting tadi, kemudian kualitas ibu hamil lebih baik. Jadi dari aspek kesehatan menjadi baik. Kedua, aspek manusianya dari si calon dokter ini terbentuklah karakter yang betul-betul memang mengetahui problem kesehatan di masyarakat itu seperti apa. Kemudian bisa berempati bahwa mereka pada level ini ada loh yang susah gitu, karena yang didampingi adalah keluarga prasejahtera. Ada masalah-masalah yang timbul dan bagaimana solusinya itu mereka belajar learning by doing. Yang ketiga, kita harapkan berkembang adalah pengembangan selain ilmu pengetahuan, penelitian. Jadi nanti mungkin kita bisa garap bersama. Baik, menarik sekali ya bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh BKKBN bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kita akan bahas lagi lebih jauh, saudara. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu.
Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV. Rumah Pemilu. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita akan lanjutkan kembali obrolannya masih seputar penekanan angka stunting ya di Provinsi Sulawesi Selatan. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih Pak Sodikin seputar bagaimana bentuk kerjasama yang kemudian dilakukan oleh pihak BPKKBN bersama dengan Universitas Hasanuddin. Tapi di lapangan ini yang salah satu yang menjadi masalah serius adalah kesejahteraan masyarakat, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyumbang begitu tingginya angka stunting di Indonesia dan juga di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari BKKBN kemudian bagaimana sebenarnya menyikapi permasalahan ini? Ya, baik, terima kasih. Memang stunting itu kan identik dengan kemiskinan, tapi tidak semuanya akibat dari kemiskinan menjadi stunting. Tapi ada yang salah satu penyebab stunting adalah pola asuh. Pola asuh inilah yang juga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan si anak tadi. Kalau pola asuhnya salah, pemberian makanan gizi kurang tepat, kurang gizi dan sebagainya ini akan berdampak akhirnya menjadi anak stunting. Tetapi kami harapkan warga masyarakat untuk anak stunting ini bisa dicegah sebetulnya, bisa dicegah. Kami dari BKKBN berupaya bagaimana supaya ke depan stunting ini bisa turun dengan cara yaitu mencegah. Kami itu dari BKKBN ada pencegahan stunting yang kita katakan pencegahan stunting mulai dari hulu. Itu mulai dari catin, Bu, calon pengantin. Kalau dulu calon pengantin mau menjadi pengantin ke KUA misalnya dari agama Islam, itu kan misalkan 10 hari. Sekarang dianjurkan 90 hari, 3 bulan. Supaya betul-betul calon pengantin nanti kalau punya program hamil, punya anak itu calon pengantin yang si perempuan tadi itu betul-betul sehat. Paling tidak diperiksakan kesehatannya, termasuk anemia apa tidak, termasuk kekurangan gizi apa tidak, lingkar lengannya itu memenuhi syarat apa tidak. Ini harapannya selama 3 bulan ada koreksi. Kalau memang belum sehat, masih anemia, bisa kita tindak lanjuti. Kemudian tadi kami bicarakan 1000 hari pertama kehidupan. Itu kan mulai dari hamil tadi itu bisa dicegah. Paling tidak mengingatkan TPK, tim pendamping keluarga akan mendampingi di antara calon pengantin, ibu hamil, pasca salin sampai anak usia 2 tahun. Kalau hamil mengingatkan, paling tidak seorang ibu itu harus memeriksakan secara rutin kehamilannya. Mungkin selama hamil paling enggak 6 bulan minimal, bisa 8 kali. Itu akan terdeteksi apakah janin yang ada dalam kandungan itu betul-betul tumbuh kembang sesuai dengan masanya. Termasuk nanti kalau sudah pasca salin melahirkan paling tidak 6 bulan itu harus memberikan ASI eksklusif supaya nanti betul-betul anak tersebut sehat, imunisasinya kuat. Nah, kemudian sampai anak usia 2 tahun kalau bisa juga diberi ASI, tetapi juga bisa ditambah makanan tambahan. Insya Allah kali itu kepegang bisa dicegah stunting itu. Baik, menarik sekali itu bentuk-bentuk intervensi yang perlu dilakukan ya Pak Sodikin. Baik, saya kemudian ke Dokter Irma. Dokter Irma terakhir, Dokter Irma bisa berikan kemudian himbauannya untuk pemirsa di rumah agar bisa begitu sama-sama untuk kita bisa mencegah stunting yang terjadi di masyarakat. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah edukasi ya, pengetahuan. Salah satu hal yang memang kita sangat concern adalah ketika keluarga-keluarga kita sudah memiliki pengetahuan yang cukup terhadap stunting, maka mereka bisa mencegah keluarganya ini berisiko atau bahkan jadi balitanya itu menjadi stunting ya. Kemudian pesan yang berikutnya adalah agar bisa kepala desa dan juga pemerintah daerah kita sama-sama mengaktifkan posyandu. Itu sangat penting. Di dalam posyandu kita bisa menjangkau remaja, kita bisa menjangkau ibu-ibu hamil, menjangkau baduta balita. Tetapi persoalannya adalah kunjungan ke posyandu ini masih rendah, gitu ya. Nah, ini tantangannya. Oleh karenanya, kalau misalkan posyandunya aktif, maka surveillance rutinnya juga aktif. Kalau surveillance rutinnya aktif, maka kita lebih banyak
mengidentifikasi, memetakan yang berisiko. Kalau banyak yang bisa kita identifikasi, maka banyak pula yang kita bisa intervensi. Kalau banyak diintervensi, maka bisa juga kita lebih banyak untuk mencegah. Jadi sebenarnya sumber daya di masyarakat itu sudah ada, nah tetapi tidak berhenti hanya di posyandu. Yang harus dijalankan juga sistem rujukannya. Posyandu ini bagian dari deteksi dini, penanganan yang kira-kira dia bisa dilakukan di sana. Tetapi banyak kasus memang harus dirujuk gitu ya. Nah, terkait dengan kesejahteraan. Kesejahteraan ini memang erat kaitannya dengan stunting. Maka oleh karenanya kita harus bisa juga melakukan sinkronisasi data. Jadi sinkronisasi data antara yang berisiko dan juga data-data bansos gitu ya. Dan tentu ini harus dilengkapi dengan upaya kita pemberdayaan keluarga. Menarik sekali Ini Dokter tuh, Irma, ya. tadi juga sempat disinggung soal mengoptimalkan sumber daya. Saya kemudian ke Dokter Siti, bagaimana dokter dari bidang akademik sendiri agar bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk bisa juga sama-sama melakukan pencegahan terhadap penanganan stunting di daerah. Silakan Dok. Baik, jadi apa yang kami lakukan sebetulnya mahasiswa itu hanya mendampingi, bukan hanya dalam tanda kutip mendampingi. Jadi mereka bukan melakukan misalnya pengobatan, tidak. Jadi mereka mendampingi, mengobservasi, dan kalau mereka melihat ada masalah, misalnya, oh ini berat badannya ibu terlalu rendah ya, underweight, misalnya kurang gizi, masalahnya apa, itu kita mempunyai tim expert. Dan kita juga bisa berkolaborasi dengan BKKBN dan juga puskesmas kan, atau dinas kesehatan itu kan ada program makanan tambahan yang dikelola oleh puskesmas. Itu kita bisa berkolaborasi sehingga ini tepat sasaran. Yang kedua juga cost efektif ya. Jadi kita optimal, tidak nanti kemudian hari mungkin baru diobati, tentu biayanya akan lebih besar. Jadi lebih awal mahasiswa melihat ada masalah itu cepat dilaporkan. Kan mereka mengisi data juga. Dan kami juga sebagai, jadi setiap mahasiswa itu punya pembimbing, dosennya. Dosennya itu kan ahlinya, ada tim pakarnya. Itu bisa dikonsultasikan bagaimana solusinya. Jadi itu salah satu cara kita untuk memanfaatkan sumber daya. Di Fakultas Kedokteran itu banyak pakar. Ya kalau hanya misalnya di depan kelas saja kan tidak sampai. Nah ini kita sama-sama turun, yuk kita bantu pemerintah untuk percepatan penurunan stunting. Kolaborasi begitu intens yang dilakukan untuk sama-sama bisa mewujudkan zero stunting untuk generasi emas Indonesia. Zero stunting ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Siti. Terima kasih banyak Dokter Irma untuk waktunya hari ini. Terima kasih banyak Pak Sodikin untuk waktunya. Sukses ya untuk kolaborasi dan juga program-program yang akan dijalankan ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Anda saudara telah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafikasi Islam, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.